قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Di antara syukur kita kepada Allah dan masuk di dalam rukun syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka yang pertama at-tahaddatsu, menceritakan, menyebut-nyebut nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun terhadap nikmat Rabbmu maka hendaklah kalian ceritakan, kalian sebutkan. Itu penting, itu rukun yang pertama. Bahwa seseorang ketika dia menceritakan, menyebut tentang anugerah karunia nikmat Allah, maka itu termasuk rukun daripada syukur. Kemudian berikutnya apa? Mengakui dan meyakini bahwa nikmat itu datang dari Allah, bukan karena daya dan upaya dia, bukan karena usaha dia semata, bukan karena ikhtiar dan hasil dia semata. Maka oleh sebab itu Allah ingatkan kita, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, dan apa-apa yang ada pada kalian itu nikmat dari Allah. Jadi sehingga kita tidak punya kekuatan apapun. Kalaulah bukan karena daya dan kekuatan Allah, ya kita nggak dapat apa-apa. Sehingga antum bisa usaha ini, antum bisa dapat ini, itu semua harus kita akui, maka itu adalah datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang lebih penting, rukun yang terbesar yang ketiga adalah apa? Bahwa kalian dengan nikmat Allah tersebut, kalian bisa menjadi sebab-sebab kalian taat kepada Allah, dan untuk membantu kalian untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Agar apa? Ya, nikmat itu tidak dilaknati oleh Allah, tidak jauh dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya dunia ini adalah mal'unatun mal'unun ma fiha. Hala inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Ketahuilah sesungguhnya dunia ini dilaknati, dan isinya juga demikian. Kecuali apa-apa isi dunia ketika di dalamnya termasuk zikir kepada Allah, yang dimana di dalamnya adalah wa ma walahu, apa-apa yang dia miliki ayatu atillah. Artinya apa? Sesuatu yang dia jadikan wasilah sebab dia untuk taat kepada Allah. Ketika dia punya fasilitas apapun, ya untuk ibadah kepada Allah. Ini penting, ya, sehingga iqamatu at-ta'ah lil mun'im, menegakkan ketaatan kita kepada Allah yang memberi nikmat. Jadi kalau tiga syarat itu kita akan penuhi, maka tentunya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Rabbmu memberikan maklumat, pengumuman, ya, sungguh jika kalian bersyukur kepada Allah dengan memenuhi tiga rukun tersebut, maka la azidannakum, sungguh kata Allah, kami akan tambah. Berarti nikmat itu akan berberkah, berkembang, dijaga oleh Allah, ya. Maka Allah tidak akan pernah mengadab ketika kalian beristighfar, ketika kalian bersyukur kepada Allah. Tapi wala in kafartum in adzabi lasyadid, sungguh jika kalian kufur, nah berarti tidak mengakui, tidak menyebut, tidak justru untuk taat kepada Allah, justru dia belanjakan maksiat kepada Allah. Inna adzabi lasyadid, sungguhnya azabku amat pedih. Sebagaimana alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi sebab atau sebagai bentuk tatbik kita, realisasi kita, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita, kita mencari ma'isyah dan yang lainnya, maka kita pula begitu penting bahwa ma'isyah yang namanya ruh itu penting untuk menghidupkan dan menumbuhkan dan bahkan memberikan semangat, kekuatan kepada hati, itu perkara penting.
Sehingga asupannya bukan sebagaimana kita makan, kita minum, tetapi adalah asupannya adalah qala Allah, qala Rasul. Sebagaimana kewajiban menuntut ilmu itu wajib untuk setiap muslim laki dan wanita, dan tentunya ilmu yang dia tuntut adalah supaya tegak agama dia, sebagaimana pernyataan Imam Ahmad rahimahullah. Jadi ketika beliau memberikan penjelasan syarah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Maksudnya ilmu apa? Maka yajibu ayat luba minal ulumi ma yakumu bihi dinahu. Sehingga dia wajib untuk menuntut ilmu yang dengan ilmu yang dengan sebab ilmu itu maka tegak agama dia. Tanpa ragu tegaknya agama tentunya adalah ilmu qala Allah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan butuhnya kita kepada qala Allah qala Rasul, beliau pun juga menyatakan hajatuna ilal ilmi kitab wa sunnah ahwaj min hajatina minal akli wa syarbi. Bahwa kebutuhan kita ini butuh, kita perlu. Bahkan itu adalah termasuk asupan pokok kita. Kalau kita tahu ada namanya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kan kita kenal begitu ya. Maka primer kebutuhan termasuk apa? Ya kalau Allah kalau Rasul. Ternyata kebutuhan kita kepada ilmu kitab wa sunnah melebihi kebutuhan kita dengan apa? Makan minum kita. Sementara ya ketika alhamdulillah diberikan kesehatan Allah, makan minum kita tahu. Dan bagaimana kalau kita makan pun kita milih yang enak, kita makan juga bikin yang lezat, kan begitu. Ya. Maka berarti kita penuntut ilmu juga mestinya kita juga demikian, supaya kita merasakan kebahagiaan, lezat. Ini penting. Ya, itulah pada intinya. Taib, semoga Allah Taala sehingga kita masih ingat di antara sambutan Rasulullah SAW ketika seorang sahabat bernama Sufyan ibnu Azal, ya, Al-Muradi radhiyallahu anhu datang dari tempat yang jauh. Dia datang, dia mengatakan, "Ji'tu ilaika ya Rasulullah wa inni as'aluka an yakni fi mas'alati yakni maskhul khawfain." Aku datang kepadamu menemui engkau ya Rasul. Aku hanya ingin bertanya kepada engkau tentang ilmu permasalahan mengusap dua sepatu. Maka Nabi mengatakan, ahlan wa sahlan wa marhaban bi talibil ilm. Artinya itu sambutan, bentuk targhiban, semangat Nabi, penghormatan Nabi kepada mereka para penuntut ilmu. Padahal hanya tanya sesuatu yang kita anggap mungkin sepele. Hanya bertanya gimana kaifiyah, bagaimana syariatnya mengusap dua sepatu. Ya, dan itu pembahasan dalam masalah bab fikih. Sehingga Nabi pun mengatakan apa tadi? Ahlan wa sahla wa marhaba bi talibil ilm. Itu ucapan tahniah, ucapan selamat datang, penghormatan kepada para penuntut ilmu. Masya Allah. Maka oleh sebab itu, dan tentunya itu juga Rasul pun menyambut pada siapapun dari umat ini yang memang mereka menyibukkan dirinya untuk thalabul ilm. Taib.